ketika ada yang salah. Yang pertama, ketika salah dalam bacaan. Sangat mungkin ketika imam membaca surat atau membaca bacaan yang dibaca dalam surat salah gitu ya, maka dibolehkan makmum ini untuk mengingatkan bacaan imam yang salah tadi. Misalnya dalam kondisi kurang ayat yang dibaca ya, maka boleh imam atau makmum di belakang ini mengingatkan akan akan bacaan yang salah tadi ya. Dan ini tentu tadi ya fungsinya kenapa makmum yang pas di belakang imam itu yang tentu lebih memahami dan Qur'annya juga banyak, karena ketika imam salah maka yang mengingatkan ini adalah persis makmum yang di belakangnya. Meskipun misalnya ada makmum yang lain yang lebih tahu di belakang, ya boleh saja untuk membantu mengingatkan bacaan imam tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan salah gerakan. Maka cara untuk mengingatkan imam yang salah ini adalah untuk makmum laki-laki membaca bacaan subhanallah. Bacaan subhanallah menunjukkan bahwasanya ada yang salah dalam gerakan imam ini. Misalnya yang semestinya ya sudah melakukan at-tahiyat awal, tiba-tiba untuk imam ini langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga misalnya. Maka tentu nanti karena salah maka diingatkan oleh makmum dengan mengucapkan subhanallah. Adapun ketika jamaah ibu-ibu ya, jamaah perempuan, tentu caranya tidak menggunakan suara, tidak mengucapkan subhanallah, tapi dengan tepukan ya, dengan tepukan tangan. Cukup sekali tepuk kemudian menunjukkan bahwasanya ada yang salah dari imam tadi. Kalau ada yang salah lagi maka tepuk lagi gitu ya. Kemudian misalnya salah, diingatkan sekali enggak berhenti. Ya, ini tadi ya bagian dari kenapa seorang imam harus punya pemahaman tentang tata cara salat berjamaah, supaya kalau pas salah diingatkan langsung tahu bahwa dia salah gitu kan. Jangan sampai diingatkan sekali mendel mawon ya misalnya. Ya. Nah ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu, ketika imam salah dalam kondisi ketika sholat misalnya yang lebih dari 2 rakaat, sudah dapat 2 rakaat ya. Kemudian imam ini setelah ruku tidak at-tahiyat awal, tapi langsung berdiri. Maka biasanya kita ingatkan dengan membaca subhanallah. Nah, dalam hal ini ada 2 kondisi. Ketika imam masih dalam posisi belum sempurna berdirinya dan kemudian diingatkan oleh makmum subhanallah dan kemudian dia duduk, maka pada dasarnya tidak dianggap sesuatu yang terlupakan dalam rukun gitu ya. Karena dohirnya imam ini kemudian belum sempurna berdirinya, kemudian dia duduk dan melakukan at-tahiyat awal, maka berarti sudah dianggap melakukan at-tahiyat awal, sehingga nanti di akhirnya tidak usah melakukan sujud sahwi. Posisi yang kedua, ketika seorang imam salah gerakannya yang mestinya at-tahiyat awal tapi langsung berdiri, ketika diingatkan subhanallah, tetap imam ini dalam kondisi berdiri tegak. Diingatkan lagi subhanallah dan kemudian nggak mau duduk. Apa yang dilakukan oleh makmum? Ikut berdiri bersama imam. Tidak boleh menyelisihi. Tiba-tiba dasar imam nggak mau. Akhirnya kemudian ya, akhirnya dia at-tahiyat awal sendiri padahal imamnya dalam kondisi berdiri. Ini nggak boleh ya. Ya. Ini nggak boleh ya. Jadi makmum harus tetap dalam kondisi seperti yang dilakukan oleh imam. Kenapa demikian? Karena tadi kaidah umumnya sebagaimana disampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Untuk itu nanti ketika imam berdiri, padahal mungkin sudah diingatkan, maka makmum wajib mengikuti imam. Nah, hanya saja karena nanti sholat ini kondisi makmum ya, tidak kondisi sholat ini belum melakukan rukun sholat yaitu at-tahiyat awal, maka kemudian nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Maka sujud sahwi inilah yang menjadi pengganti dari rukun yang tertinggalkan di dalam sholat tadi. Okay. Maka nanti imam memimpin sujud sahwi dan dilakukan sebelum salam ya. Setelah tahiyat akhir
tidak salam, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali, barulah kemudian salam. Nah, sujud sahwi ini sebagai pengganti at-tahiyat yang ditinggalkan tadi gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya ketika salam ya, ketika sudah salam, maka nanti dianjurkan imam itu untuk menghadap ke arah jamaah. Jadi tidak terus menghadap ke arah kiblat ya, tapi menghadap ke arah jamaah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat hadis disebutkan Nabi kalau sudah salam, Nabi kemudian menghadap para sahabat, ya menghadap para sahabat. Ini menjadi dalil bahwasanya anjuran ya bagi imam kalau sudah salam selesai sholatnya menghadap ke arah jamaah. Apa di antara faedah anjuran untuk menghadap jamaah setelah sholat, setelah salam ini? Yang pertama, memastikan bahwasanya sholat ini sudah selesai. Sangat mungkin ya jamaah yang dirahmati Allah, misalnya imam itu tetap menghadap ke arah kiblat gitu ya. Ada orang yang baru datang, nyangkanya belum selesai gitu kan, atau mungkin kira belum selesai. Maka ketika imam sudah menghadap ke arah jamaah, itu menunjukkan bahwasanya sudah selesai. Yang kedua, ada hikmah diantaranya adalah untuk memastikan bahwasanya dalam sholat tadi sudah tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah gitu ya. Maka sangat dimungkinkan ketika imam itu tetap menghadap ke arah kiblat, ini jangan-jangan imamnya masih mikir ya, jangan-jangan ada yang salah atau tidak gitu. Tapi kalau sudah menghadap ke arah jamaah, menunjukkan insya Allah sudah selesai sholat tersebut dan tidak ada yang kurang. Yang kedua, kalaulah ada yang kurang, mungkin langsung akan diketahui karena mungkin jamaah ada yang mengingatkan, oh tadi ada yang kurang ini, ada yang mungkin belum dilakukan gerakan ini dan seterusnya. Maka bisa langsung diketahui ada yang kurang di dalam pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Meskipun ini hanya sebatas anjuran ya Bapak Ibu, kalaulah tetap menghadap ke arah kiblat juga tidak masalah gitu ya. Tapi dianjurkan untuk menghadap ke arah jamaah ya.